Halo, selamat malam. Seger Apa banget kabar Mbak Popi. Vivi? Terima kasih. Ya, nah Mbak Popi, mungkin Mbak Popi di sini bisa berbagi dengan kita semua pengalamannya Mbak Popi. Kan saya udah tahu ya ceritanya Mbak Popi kan kayak kanker apa namanya Mbak? Kankernya Mbak? Limfoma. Limfoma, kanker Ya, limfoma. Ya, limfoma. Mbak Popi bisa Getah ceritain bening. getah bening ya yang di leher. Mbak Popi mungkin bisa Getah cerita bening. Ya. gimana pengalamannya saat itu. Silakan Mbak. Eh, jadi kejadiannya sudah cukup lama. Saya sudah mengalami hal itu di tahun 2014. Kira-kira hampir 6 tahun yang lalu. Ya. Tahun 2014 bulan September itu terjadi peradangan di leher saya. Ada satu benjolan yang meradang. Sesudah meradang terjadi pembusukan dari dalam. Dan dengan cepat karena itu merupakan kelenjar, maka pembusukan itu pecah dengan sendirinya. Terjadi luka yang menganga besar di leher saya. Kecuali di leher terjadi pembengkakan di bagian ketiak, juga di punggung saya. Jadi waktu keadaan sudah seperti itu, saya ke dokter dan dokter segera melakukan tindakan pemeriksaan, biopsi, radiasi untuk mengetahui spot-spot di mana letak benjolan-benjolan dari kelenjar-kelenjar di tubuh saya. Nah, saya menjalani semua pemeriksaan darah, biopsi, radiasi, dan seluruhnya itu hampir sepanjang hari. Dan dokter sesudah itu memberi keterangan kepada saya bahwa kondisi saya kemungkinan tidak baik, jadinya mungkin stadiumnya juga sudah lanjut, dan saya harus memikirkan untuk mengikuti pengobatan yang lebih lanjut seperti kemoterapi. Tapi sebelum menjalankan kemoterapi, saya diberi ruang waktu untuk berpikir kembali bagaimana saya harus menata mental saya untuk menjalani, karena ini pengobatan yang cukup mahal juga sangat panjang. Akhirnya Mbak Popi di kemo nggak? Nggak sama sekali. Akhirnya apa yang dilakukan Mbak? Alhamdulillah saya tidak menjalankan kemoterapi. Sama sekali saya tidak menjalankan kemoterapi maupun operasi. Padahal dokter sudah memberi tahu bahwa pembusukan di leher saya itu harus dioperasi. Tapi masalahnya saya berpikir bahwa pembusukan ini ada di leher. Dan pembusukan yang sudah meluas seperti itu, kalau di leher saya di tulang daging yang busuk, maka akan tidak stabil lagi syaraf-syaraf di leher saya. Kecuali itu juga saya waktu itu saja sudah usia saya sudah sekitar 63 tahun, 62, 63 tahun, sehingga saya juga sudah termasuk usia yang lanjut ya. Nah, pada saat saya sakit, saya juga sudah tidak bisa mengkonsumsi makanan dengan benar. Saya tidak punya selera makan sama sekali, sehingga stamina saya menurun. Itu membuat saya berpikir ulang untuk melaksanakan kemo, karena
fisik saya tidak menunjang untuk melaksanakan kemo. Sedangkan kalau orang akan menjalankan kemo itu harus punya stamina, harus punya kekuatan fisik untuk melawan penyakit itu, jalankan pengobatan yang berat. Akhirnya yang Mbak Popi ambil adalah keputusannya seperti apa tuh? Saya sangat bersyukur karena waktu itu teman saya Tita Maki dan juga Silvi mengunjungi saya ke rumah menengok, dan teman-teman itu mengatakan bahwa ada satu teknologi baru dari Jerman yang teknologi itu dapat membantu memberi saya energi untuk sel saya itu menjadi bertumbuh kuat dengan mengasup alfa meta dan menggunakan alfa spin secara kuantum. Gitu. Jadi pasang kuantum ya. Mungkin ada foto-fotonya Mbak yang bisa di-share. Oh ya. Iya. Nah, ya itu seperti yang di tengah itu adalah kondisi luka di leher saya pada saat itu. Jadi itu sudah mencapai pembusukan di leher saya sudah mencapai 55% lah. Jadi pembusukannya itu berjalan dari dalam. Kelihatannya dari luar masih seperti kulit biasa, tapi sebetulnya pembusukan itu sudah meroyak dari dalam. Nah, karena kondisi seperti itu, saya sudah tidak punya kekuatan, tidak punya stamina lagi untuk berjalan, sehingga saya harus menggunakan kursi roda, wheelchair ya, untuk ke rumah sakit, untuk dari satu ruang ke ruang lain, turun dari mobil, di lobi rumah sakit Darmais waktu itu juga saya sudah harus dijemput dengan wheelchair. Jadi stamina saya sudah sangat-sangat drop. Ya. Dengan adanya alfa meta dan alfa spin membantu banget ya Mbak Popi ya. Sangat-sangat membantu. Berapa lama nih setelah ini yang kapan nih Mbak Popi? Foto yang paling ini proses ya, ini proses yang penyembuhan yang terjadi pada diri saya secara perlahan-lahan tapi pasti. Dan karena saya sudah tidak bisa mengasup makanan, padahal saya merasa bahwa bensinnya tubuh itu adalah makan. Kalau saya tidak makan, berarti saya akan berapa kali sehari? Alfa meta saya asup sekitar 4-5 kali sehari pada hari-hari awal, karena sudah tidak bisa makan sama sekali. Tapi dengan selama 3 hari saya mengasup alfa meta, kepulihan dari stamina saya itu berjalan dengan sangat cepat. Jadi saya bisa mengkonsumsi makanan seperti biasa. Walaupun begitu saya sampai saat ini saja saya masih mengasup alfa meta, karena itu membuat saya sel tubuh saya menjadi kuat untuk melawan kanker yang ada di dalam tubuh. Karena menurut dokter, cancer is hiding. Dia tidak pernah akan punah di dalam tubuh seseorang, tetapi dia akan ngumpet. Nah, kalau kita drop, dia akan timbul. Kalau kondisi darah kita itu asam, dia akan timbul. Kalau kondisi darah kita itu hipoksia, seperti Silvi ceritakan, maka kanker itu akan tumbuh kembali. Jadi sekarang yang saya usahakan adalah menjaga stamina saya dengan alpha spin. Saya gunakan untuk menstimulasi sel tubuh saya.
Jadi alpha spin itu punya energi yang dapat menstimulasi sel. Nah, selain itu alpha meta saya asup untuk makanan dari sel yang lemah, karena cancer itu makanannya sel yang mati gitu. Jadi sel saya harus kuat. Iya. Mbak Popi, by the way waktu itu kan juga sempat ada benjolan ya Mbak Popi ya di dekat ketiak. Gitu. Terus Mbak Popi tahu alpha spinnya di situ terus ya? Iya betul. Jadi ini alpha spin saya beri tali seperti ini sehingga saya bisa letakkan di mana-mana, karena ini kan luka saya ada di leher. Nah, kalau di leher pada saat saya itu sedang di mobil atau di mana, saya letakkan alpha spin di sini. Nah, kalau ada rasa tidak enak pada benjolan saya di ketiak, saya bawa ini juga dengan tali saya bawa ke ketiak. Jadi dan ya, gampang ya jadi yang Mbak Popi ya. Ya, boleh betul. Nanya enggak ya, Mbak Popi? Boleh, Mbak Dian, ayo. Iya, enggak, itu tadi kan kelihatan banget bahwa jahitannya itu acak-acakan gitu ya. Itu alami karena ditempelin alpha spin dan minum alpha meta ya. Jahitannya jadi yang penutupan leher itu tadi. Halo? Itu sama sekali saya tidak alami jahitan. Jadi semua yang terjadi ini inilah kondisi sekarang ini itu jadi secara alami. Saya sama sekali tidak dijahit. Karena saya pikir boleh buat lihat apa juga ya Popi? saya dijahit ya dengan usaha. Mbak Popi mau dilihat? Boleh lihat nggak? Sekarang kayak gimana Mbak? Mau lihat jahitan? Mau lihat sekarang seperti apa yang di dekat leher? Mbak Popi hilang sinyal kayaknya ya. Kali ya. Ya oke, brother sister, nggak apa-apa. Mbak Popi sebetulnya kalau kita lihat ya di sini udah bagus banget ya, hampir rata dan ternyata tidak dijahit. Memang ini luar biasa. Jadi memang sangat menolong ya. Jadi alpha meta itu juga kalau kita berbicara dengan para dokter itu para dokter senang banget juga alpha spin karena sangat membantu mereka juga. Jadi medis ini sekarang luas ya lingkupnya. Nah berikut ini juga saya ingin